Hakim Tunggal Pengadilan Negeri PN, Jakarta Selatan Ahmad Sahyuti, menolak gugatan pra-peradilan Rizik Syihab, tersangka kasus penghasutan dan kerumunan pada Selasa tanggal 12 Januari tahun 2021. Mengadili, menolak permohonan pra-peradilan dari pemohon untuk seluruhnya, kata Sahyuti saat membacakan putusan. Pihak Rizik Syihab lantas memberikan respons atas putusan Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan tersebut. Mewakili Rizik Syihab, Alamsyah Hanafiah selaku kuasa hukumnya mengeluarkan sejumlah pernyataan berikut. Pertanyakan Hakim Tunggal. Hal pertama yang Alamsyah ungkapkan setelah gugatan pra-peradilan Rizik ditolak adalah mempertanyakan Hakim Tunggal. Sidang pra-peradilan, menurut Alamsyah, semestinya dipimpin oleh majelis hakim, bukan Hakim Tunggal. Yang kami uji itu KUHP. Hakim Tunggal mengadili perkara pra-peradilan karena perkara pra-peradilan itu adalah final sehingga hakimnya harus majelis, supaya ditemukan rasa keadilan, ucap Alamsyah kepada wartawan setelah pembacaan putusan sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan, Selasa sore. Alamsyah menganggap Hakim Tunggal berpotensi bertindak semaunya karena hanya sendirian memimpin persidangan. Alamsyah menilai, Sahyuti selaku Hakim Tunggal dalam sidang pra-peradilan kliennya mengesampingkan pendapat saksi ahli dan saksi fakta. Apakah Hakim Tunggal ini tak egois? Saya mau menguji KUHP tentang sidang pra-peradilan itu hakimnya harus 3 majelis. Jangan Hakim Tunggal, jadi, semau-maunya saja. Pendapat 3 ahli dikesampingkan, pakainya pendapatnya dia aja. Nah ini bisa menghasilkan peradilan yang sesat, Alamsyah melanjutkan. Putusan menyesatkan. Tak hanya itu, Alamsyah menilai permohonan pra-peradilan kliennya yang ditolak oleh Sahyuti adalah keputusan yang menyesatkan. Ia menjelaskan, hakim telah menggabungkan pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan yang bersifat lex spesialis dan pasal 160 KUHP yang bersifat undang-undang umum. Maka kami berpendapat putusan Hakim Tunggal itu sesat, menyesatkan karena menggabungkan UU Lex Spesialis dengan UU Lex Generalis, ucap Alamsyah. Menurut dia, penggabungan antara UU khusus dan UU umum dilarang sejak dahulu. Oleh sebab itu, lanjut Alamsyah, polisi tidak bisa menggabungkan peristiwa pidana khusus ke dalam pidana umum kemudian menahan tersangka. Menurut teori hukum selama ini, bila ada beberapa peraturan perundang-undangan yang disangkakan pidana pada seseorang, maka diambil delik umum dan delik khusus, maka yang diambil delik khusus, delik umum dikesampingkan, tapi ini, kasus Rizik Syihab, enggak, ujar Alamsyah. Alamsyah juga menilai bahwa Sahyuti tidak mempertimbangkan gugatan pihaknya yang sangat prinsipal, yakni penetapan Rizik Syihab terkait pasal 216 KUHP. Adapun pasal 216 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000. Alamsyah pun kembali mempertanyakan penetapan Rizik Syihab dengan pasal 216 KUHP. Apakah boleh menetapkan tersangka pasal 216 tanpa ayat? Apakah tidak dibolehkan? Itu kan harus diadili, harus dipertimbangkan dahulu. Kita tak masalah dia gugat kita, tapi dipertimbangkanlah dengan sempurna segalanya, itu juga tak sependapat dengan kami, begitu juga dengan pakar, tambah Alamsyah. Sahyuti, kata Alamsyah, telah fatal karena tak mempertimbangkan keberatan pihak Rizik Syihab terkait penetapan kliennya dengan pasal 216 yang tanpa ayat. Padahal persoalan itu materi perkara kita ini, makanya putusan itu jadi sesat, ujar Alamsyah. Terkait putusan tersebut, Alamsyah menegaskan pihaknya akan mengajukan judicial review, uji materi, ke Mahkamah Konstitusi terkait persidangan pra-peradilan kliennya. Kami masih tunggu kelonggaran, mungkin minggu-minggu depan uji materi, karena kami kan masih banyak kerjaan untuk dampingi para tersangka lain, ujar Alamsyah. Sebelumnya, Sahyuti memutuskan menolak gugatan pra-peradilan itu setelah mempertimbangkan bahwa rangkaian penyidikan oleh pihak kepolisian terkait kerumunan di rumah Rizik di Jalan Petamburan, Jakarta Pusat pada November tahun 2020, sudah sah. Sahyuti memaparkan, penyidik Polda Metro Jaya telah menyimpulkan bahwa acara Rizik di Petamburan melanggar protokol kesehatan COVID-19.
Menimbang bahwa dari alat bukti saksi dan para ahli serta barang bukti di atas maka hakim berpendapat penetapan tersangka telah didukung dengan alat bukti yang sah, kata Sahyuti. Dengan begitu, Sahyuti menjelaskan, permohonan dari pihak Rizik tak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. Sahyuti juga menyinggung absennya Rizik Syihab saat dipanggil oleh Polda Metro Jaya sebanyak 2 kali. Sahyuti berpendapat, penyidikan yang dilakukan polisi telah sah meski Rizik tak hadir saat dipanggil oleh penyidik.